teman-teman, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Farida Khairunisa. Di video kali ini, sebelumnya aku pernah bikin di Instastory aku bakalan adain Q&A. Nah, untuk jawabannya aku bakalan share di YouTube channel aku ini. Nah, untuk itu aku sekarang bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, penasaran apa aja pertanyaannya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan buat video aku selanjutnya. Like, comment, and share. Oh iya, aku juga ucapkan terima kasih bagi kalian yang udah kasih pertanyaan Q&A-nya buat aku. So, kita lanjut aja ke Q&A-nya. Langsung aja aku bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instastory aku. Nah, yang pertama ini ada dari @afifas_103 dan Naswa @maulida14. Untuk pertanyaannya itu, Assalamualaikum Teica, mau tanya dong, awal mulanya jadi YouTuber itu gimana? Terus ngeditnya itu sama sendiri apa gimana? Nah, untuk awal mulanya jadi YouTuber itu sebenarnya sih aku cuma iseng-iseng aja ya. Jadi kayak nggak ada kepikiran buat jadi YouTuber gitu. Karena aku pertama kali pas bikin YouTube ini pas banget lagi masa pandemi ya. Jadi kalau bisa dibilang aku sibuk sehari-hari itu apa sih? Kalau sibuk sehari-hari aku sebenarnya sibuk sama kuliah gitu, belajar. Nah, tapi karena si virus COVID-19 ini ada ke dunia. Oh no. Ini jadi kayak adanya lockdown, terus kan gak bisa kemana-mana ya, gak boleh, karena kalau keluar atau kemana gitu, perkuliahan atau sekolah atau gimana kan otomatis gak boleh ya, karena takut si corona itu. Jadi aku yakin pasti kalian pas masa-masa pandemi itu di rumah aja dan gak tahu kan harus ngelakuin apa. Otomatis kalian bakalan bingung dan bosen juga. Dan aku yakin juga kalian pasti gak bakalan jauh dari nonton YouTube. Nah, aku pun sama kayak gitu. Jadi aku sehari-hari pas masa pandemi itu ya liatin YouTube gitu. Terus aku dari situ ada pencerahan. Nah, aku kenapa gak kepikiran, kenapa gak harus aku aja gitu yang jadi ada di YouTube itu gitu. Nah, aku langsung aja coba-coba dari model kayak handphone, terus pencahayaannya sederhana aja, dari seadanya gitu lah. Nah, aku coba tuh waktu itu sekitar 2 bulan ke belakang. Nah, itu sih kalau dibilang ada niatan atau enggak ya nggak tahu, itu sebenarnya nggak ada niatan kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah aku sekarang bakalan diseriusin lagi buat kedepannya kayak gitu. lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ada dari @elmihalimah_. Nah, ngeditnya belajar sendiri apa gimana sih, Cak? Katanya gitu. Nah, aku sebenarnya untuk ngeditnya itu masih kayak tahap belajar ya. Terus ya otomatis kan pasti harus ada yang kayak bantu-bantu gitu. Terus cari bimbingan buat gimana sih biar ada hasil kayak yang bagus gitu. Nah, aku juga ya sama dibantuin kayak gitu. Terus kayak dibimbing, dikasih tahu cara-caranya kayak gimana gitu. Jadi ya secara tidak langsung aku intinya masih tahap belajar dan dibantuin sama orang. dan ngeditnya nggak sendiri, intinya gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga ini ada dari @nina_salama896. Halo Kak, oh iya sebelumnya saya berterima kasih karena giveaway-nya udah keterima.
Dan mau tanya nih, kapan lagi adain giveaway? Hehe, katanya gitu. Hai juga, alhamdulillah, terima kasih kembali karena sudah menjadi penonton setia aku dan semoga bermanfaat ya. Nah, yang pasti untuk giveaway insya Allah aku bakalan adain. Dan untuk adanya kapan, jadi aku nggak bakalan kasih tahu. Jadi pokoknya kalian tonton terus aja dan jangan lupa di subscribe, juga di share ya. Pokoknya pantengin terus video aku. Pertanyaan yang keempat ini ada dari @kinaam_. Nah, ini tuh pertanyaannya bagus banget. Jadi kayak tentang keseharian kita. Beliau bertanya, tips menghemat pengeluaran dong kakak, katanya. Semoga dijawab ya, terima kasih. Oke, ini bagus banget menurut aku pertanyaannya. Apalagi untuk kita yang ya nggak tahu lah kayak gimana sih buat cara ngatur uang biar, apalagi kalau kayak saya ya gitu. Kan aku kayak misalkan dikasih uang kayak sebulan buat sebulan gitu. Nah, pasti kalian harus cukup dong selama sebulan itu. Nah, tips dari aku, jadi kan kayak beda-beda ya tips-tipsnya gimana. Jadi aku sendiri nih kayak sharing aja. Tips dari aku sih kayak misalkan, nah sebulan itu 1 juta ya, misalkan ini 1 juta. Nah itu kayak aku sendiri ya, ini aku kan lagi ngekos juga, jadi 1 juta tuh sama kayak bayaran buat ngekos gitu. Nah, terus misalkan bayaran ngekosnya tuh 400 atau berapa lah gitu. Nah aku ambil aja 1 juta, terus itu buat bayaran kosnya 400. Nah otomatis ada sisa dong 600. Nah untuk yang 600 itu kalian harus bisa menghemat sampai 1 bulan, atau bisa lebih bagusnya gitu, bisa buat nabung gitu bagusnya. Ya pokoknya jangan kurang ataupun sampai nggak cukup sebulan itu, ya itu bukan termasuk menghemat gitu. Nah otomatis kan ada sisa ya 600. Nah untuk 600 ini aku sendiri, tips dari aku sendiri sih, 100 ini disimpan untuk keperluan ngedadak gitu, jadi untuk simpanan gitu. Nah untuk yang 500 nya ini otomatis ada lumayan lah. Nah ini buat kayak keperluan kalian gitu, kayak makan, minum, dan lain-lainnya. Nah ini harus cukup sampai sebulan. Sebulan itu ada 30 hari kan otomatis. Nah kalian bagiin aja 500 ini. Ya kalau dihitung-hitung sih antara 15 atau 10 ribu. Jadi nah dari 15 atau 10 ribu ini kalian harus bisa, kalau misalkan kalian makan sehari 2 kali. Nah dari sehari 2 kali itu otomatis paling beli makan kayak, kalau aku sendiri ya, beras, jadi punya stok sendiri, jadi otomatis beli lauknya aja dong. Nah kalau menurut aku lauknya aja sekarang tuh bisa lah untuk 5.000. Nah itu pasti kalau sendiri bisa dong buat 2 kali makan dari 5.000 itu. Nah otomatis kalau 10.000, yang 5.000 nya itu kalian bisa tabungin, ataupun 3.000 lah, otomatis 3.000 bisa tabungin gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus ada uang simpanan, dan dari uang jajan itu harus ada tabungan juga. Jadi nggak boleh semuanya dihabisin gitu. Jadi biar kalian kalau misalkan ada keperluan apa, ada gitu dari tabungan ataupun uang simpanan itu. Nah terus untuk tips dari aku lagi, kalian jangan dahulukan yang misalkan keinginan, tapi dahulukan kebutuhan kalian dulu. Jadi dari situ kalian bisa menghemat. Untuk pertanyaan yang kelima, ini dari @putri_ajeng1109. Nah
untuk kedepannya udah ada planning apa aja sih Kak, katanya gitu. Untuk kedepannya sebenarnya planning itu banyak ya, tapi kan harus yang didahulin mana gitu. Nah, untuk planning ke depan intinya pasti lebih maju lagi dong, nggak mungkin kan mundur gitu. Nah, untuk dari planning konten sendiri tuh pertama aku bakalan kayak bikin vlog buat sehari-hari. Terus aku kan kebetulan lagi kuliah di prodi Eksyar atau ekonomi syariah. Jadi aku tuh kayak pengen sharing tentang seputar ekonomi syariah gitu. Pokoknya banyak sih untuk plan-plan kedepannya. Jadi dari sekarang aku sedang merintis buat plan-plannya itu. Doakan aja ya, pokoknya tonton terus dan dukung terus. Pertanyaan yang keenam ada dari @ranti_0906. Mau tanya dong Kak, sebenarnya buat YouTube itu ribet nggak sih? Katanya gitu. Nah, untuk pertanyaan kayak gini tuh kembali lagi ya, kalau menurut aku sama diri sendiri. Nah, karena setiap orang beda-beda dong, kayak punya basicnya di mana gitu, kayak gitu. Jadi untuk kayak pemula-pemula pasti ada kesulitan dan kemudahan gitu. Jadi ya intinya gimana gimana diri kitanya ngerespon atau enggak buat kayak channel YouTube kayak gini. Terus tapi kalau kalian udah terbiasa kayak mengenal kehidupan medsos atau gimana, pasti kalian akan fine-fine aja buat ngelakuinnya, buat apa ya, ngejalaninnya kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri ya namanya juga manusia gitu, ada kayak apalagi cewek ada moodnya atau gimana, jadi kayak ya gini. Pertanyaan yang ketujuh dari @renra059. Kak, suka dukanya selama bikin video apa aja sih? Katanya. Nah, pertanyaan ini bagus banget, mantap sekali. Untuk suka dukanya, sebenarnya banyak sih. Untuk yang pertama dari sukanya dulu ya. Untuk sukanya, kayak aku sendiri kayak merasa tertantang gitu ya. Karena kan pribadi aku sendiri sebenarnya aku tuh pemalu, terus pendiam kayak gitu. Jadi apa ya, kayak kaget aja gitu untuk memulai kehidupan di hadapan kamera gitu. Jadi kayak gugup aja harus gimana. Nah, aku berpikir ya aku harus bisa gitu. Jadi aku kayak tertantang gitu, kayak gitu. Nah, untuk dukanya yang pasti aku kan kayak susah ngomong ya, kayak gimana, bingung gitu buat selanjutnya apalagi. Jadi diulang lagi kayak gitu. Itu sih yang jadi dukanya gitu, yang prosesnya itu bikin greget gitu, kesel buat diri aku sendiri. Kenapa sih kok susah banget sih gitu ya, kayak gitu. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaannya atau Q&A-nya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaannya itu. Dan semoga untuk jawabannya kalian semua puas ya. Segitu aja, saya undur pamit. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.